Sudah meniti karir dari tahun berapa sih lo mulai karir profesional tuh? 2009 sebenarnya, cuma baru booming itu kan 2011. Kelas 1. SMA udah bikin single ya? Iya. Keren. Oh zaman itu RBT masih RBT ini ya. gila, RBT gila. gila tuh. Sekarang Instagram belum ada Tapi tuh. saya nggak dapet tuh hasilnya. Wow. Tapi kan biasanya itu pura-pura kaget kan? Iya. Ini gua kaget beneran sih. Khususnya deadline, gua bilang minggu depan jadi kok 3 bulan. Lah gua kan di gudang doang bikinnya waktu itu. Terus pakai earphone monitor lagi. Oh, Kasihan iya. kuping berdarah juga kayak gitu. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sekali lagi gue mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Semoga tahun baru 2021 lebih baik lah dibandingin tahun 2020 ya. Jadi kita akan tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, semoga Serundeng gue episode-episode lalu bisa menginspirasi teman-teman, memberikan gambaran baru tentang bagaimana sih dunia musik di Indonesia, seperti apa dan bagaimana perjuangan teman-teman sejawat dan juga seperjuangan gue dalam meniti karir. Semoga itu bisa memberikan kalian masukan-masukan baru. So, di episode kali ini gue kedatangan seorang penyanyi terkenal di eranya dan juga Sekarang udah gak terkenal kan? dan juga siapa tahu ini eranya juga bisa terkenal juga. Amin. Iya, dan juga kita akan ngobrol-ngobrol nih gimana sih dia memulai karirnya, terus apa yang sedang dilakukan dan yang akan dikerjakan ke depannya. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti di Serundeng. So, di episode kali ini gua kedatangan Latinka Sidabuta. Nggak, iya, biar amang-amang di rumah nonton juga harus ada tuh dia Borusia. Oh, udah ada Tinkers ya. Udah ada Tinkers, sudah. Jadi Latinka, ini Yes. lu sering pakai Latinka Sidabutar nggak sih? Apa Latinka aja? Kalau gue lagi nyanyi di HKBP ya. Oke, Latinka Sidabutar. harus tuh. Kalau nggak nama panggung gue Latinka. Latinka aja. Keren, jadi Latinka ini adalah seorang penyanyi, kemudian sudah meniti karir dari tahun berapa sih lu mulai karir profesional tuh? 2009 sebenarnya, cuma baru booming itu kan 2011. 2011 ya, berarti 2009 lah. 2009 Dari lah. karir di 2009 dan di 2011 singlenya meledak dengan apa judulnya? Tajuk Dengan tuh ya, tajuk dengan sebuah tajuk. single bertajuk Bertajuk Aku Bisa Mati. Oke, aku bisa mati. Itu Masih ingat dia. gua. Oke, kita akan ngobrol nanti. Biasa gue selalu nanya ke Apa tuh? teman-teman musisi maupun teman-teman bintang tamu gue lah. Hmm. Gimana sih memulai karir lu, entah emang disuruh kah atau apa gitu, kejadian apa yang membuat lu akhirnya kenal dengan musik? Gue dari kecil awalnya gue les klasik dulu ya. Oh, Piano dan piano. nyanyi. Oh, nyanyi juga. Vokal gue klasik dulu. gitu ya. Iya. Keren. Klasik paduan suara anak kan dulu. Iya, iya, iya. Terus gue mulai gue iseng-iseng dulu nyokap gue masukin gue ke AV Junior. Oh, lu sempat ikut Ikut, cuma nggak lulus. Oke, angkatannya Kalau Albert. Albert, iya angkatan Albert. Kalau iya, Albert iya. kan lulus masuk Iya, iya, iya. ke babak berikutnya, gue enggak. Oke, kalau audisi aja. Itu gue les vokal bersama dengan Kak Melto Pasto. Oh, lu kenal berarti udah lama sama Bung Melto ya? Dia kenal gue dari gue masih SD sih. Speak, oke, Masih oke, SD oke, banget oke. dan dia yang encourage gue untuk ayo bermusik dan segala macam gitu kan. Oh, Terus masuk ke 2009 itu gue pertama kali kenalan sama Om Erwin Badudu. Oke, Om Erwin. Om Erwin itu yang gue dikenalin sama beliau dan kita bikin single waktu itu judulnya Kerinduan. Itu sebelum Aku Bisa Mati ya. Oh, oke. Itu habis itu Itu umur berapa tuh? itu gue SMA kelas 2, kelas 1. Kelas gue Oh, lu kelas 1. SMA udah bikin single ya? Iya. Keren. Tapi gue nggak jalan tuh singlenya karena gue masih sekolah kan, jadi kayak gue ya konsentrasi lebih ke sekolah lah gitu. Oke. Terus abis itu kelas 2 SMA tuh gue dikenalin sama Kamelto tuh sama Karayan Pono. Oke. Karena kan mereka masih pasto. Masih pasto. Masa Iya, kan iya. masih Karayan dan Kamelto. Iya. Ya udah dikenalin terus dia bilang nih Dek, dengerin deh nih lagunya Karayan tuh jago banget bikin lagu. Kasih denger lagu, inget banget itu ketemunya di GI. Oke. Kita dengerin demonya Aku Bisa Mati tuh Karayan gitaran doang, gue nggak tahu siapa yang nyanyi.
gitaran doang dan kita dengerinnya di basement di mobil gua, di basement di GI. Kita dengerin pertama kali sedap ya, terus sampai rumah tuh gua inget, kok gue masih inget ya nadanya aku bisa mati tuh racun banget. Iya, racun terngiang-ngiang. Akhirnya gue bilang yaudah kita coba deh rekaman gitu. Rekaman ke Ryan yang direct segala macam gitu. Gue tertarik banget gitu semakin tertarik gitu ya kayak oh ternyata kayak gini ya kalau rekaman yang serius tuh gini gitu segala macam gitu. Oh di direct vokal tuh begini gitu. Gitu akhirnya makin belajar makin masuk ke dalam gitu kan. Tapi abis itu setelah rekaman gue setahun gue nggak pegang tuh ininya singlenya. Karena gue masih sekolah juga kan. Oh oke. Jadi lulus sekolah, lulus SMA lah tiba-tiba Kamel tuh bilang ketemuan yuk, kita ketemuan, kakak kenal sama orang MNC nih. Sama Hits Record, dia tuh bosnya itu Kamel tuh kenal karena Kamel tuh bikin lagu rohani sama dia gitu. Namanya Pak Albert Tanoni gitu. Dikenalin lah sama dia. Di situ gue cuma disuruh bawa jadi rencananya gue mau titip edar di MNC. Oh tadinya rencananya. Mau titip edar doang terus di hits itu. Di Hits Record itu. Titip edar aja gitu. Jadi cuma kasih berapa detik lagu Aku Bisa Mati untuk jadiin RBT. Ya kan? Oh zaman itu RBT masih RBT ini ya. Gila. RBT gila tuh. Sekarang Instagram belum ada tapi tuh. Tapi saya nggak dapet tuh. Wow. Ayo. Gitu. Terus habis itu udah masukin lah. Terus selang berapa waktu itu gue lagi baru kelas 3 SMA tuh. Gue inget banget datang ke kantor Hits tuh gue masih pakai baju SMA. Sumpah. Masih pakai rok SMA terus datang ke sana. Setelah itu nggak ada kabar kan, nggak ada apa. Paling diproses doang nanti baru kita bisa jalan promonya gitu kan misalnya gitu. Nah pas gue lulus kan ada prom night. Pas prom night itu nyokap gue diteleponin sama Hits Record. Dibilang Latinka bisa nggak kontrak eksklusif aja sama kita, datang aja dulu ke kantor gitu. Gara-gara lagu Aku Bisa Mati. Terus akhirnya gue meeting 2 minggu kemudian gue ke Bali langsung syuting video klip, tanda tangan kontrak. Oh, proses cepat ya yang itunya ya. Itu, yang sign-nya itu cepat ya. Yes. Terus gue kontrak 3 tahun. Nah, sekarang gue independen gitu. Oke. Lu berarti kontrak tuh dari 2011 sampai 2014. Itu berarti setelah lulus lulus SMA. Iya. Gue nggak kuliah dulu memang. Oke. Nah, pas lagi lu sekolah berarti kan dari kecil udah bermusik lah dunianya. Yes. Dan pasti keluarga mendukung ya. Iya, dan kebetulan juga nyokap bokap gue ketemunya di paduan suara sih, jadi emang kita nyanyi melulu di rumah. Emang ya, putaran ini Iya. Udah kebaca dan tidak canggung lah dengan namanya musik. Nah, waktu zaman sekolah, berarti lo udah nyanyi, udah ya main piano juga gitu. Nah, kira-kira di tahun berapa atau pas lo lagi kapan, lo akhirnya kan anak itu biasa punya cita-cita kan, pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi apa, banyak banget ya. Yang standar kan dokter, gue dokter, polisi, lo dokter kan, polisi, terus ya presiden lah biasa kan cita-cita yang ini kan. Nah, pas kapan lo akhirnya yakin kayaknya gue musik nih, passion gue di musik nih? Gue nggak pernah tahu gue pengen musik bahkan gitu, karena karena dari kecil tuh nyokap bokap gue selalu ngajarin ya udah TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya kan. Formal ya standar orang Batak lah gitu kan. Harus S1 gitu. Enggak, kalau di keluarga gue lo harus S1, kalau bapak lo S2 lo harus S3, kalau bapak lo S1 lo harus S2 gitu. Lo harus lebih dari orang tua lo gitu kan. Sama sih gue juga. Iya gitu. Oh sama ya, enggak cuma orang Batak dong. Tapi enggak, gue enggak nyampe. Pokoknya dia gitu. Terus the moment dimana gue kayak justru itu saat gue dapet kontrak eksklusif, gue tanya bokap gue, karena bokap gue sebenarnya pengen banget gue jadi dokter. Gue juga sempat mengikuti gitu, maksudnya sempat ikut SNMPTN. Gue ikut bimbel, gue ikut buat jadi dokter gitu, karena kayaknya ya udah itu menjanjikan lah ya in the future gitu kan. Justru gue bilang sama bokap gue bilang, "Pah, gimana nih aku dapet kontrak eksklusif, aku harus gimana?" Gue bilang gitu, "Gue tetap kuliah atau gimana gitu." Bokap gue bilang, "Ya nggak usah kuliah dulu, lu seneng nyanyi kan, seneng, puas-puasin nyanyi. Berapa tahun? 3 tahun. Puas-puasin nyanyi 3 tahun. Kalau udah tahu mau kuliah apa baru kuliah." Bokap gue. Keren. Akhirnya gue kayak oh ya udah gitu, tapi gue jalanin aja gitu. Gue nggak tahu ini gue udah jadi penyanyi profesional nih. Itu kayak seiring berjalannya waktu aja gitu. Sekarang gue gue nggak bisa gini nih berarti di publik kayak gitu. Itu proses yang gue alami itu langsung
apa istilahnya kayak diceburin aja, ya. diceburin aja, lu mau pokoknya lu harus bisa berenang gitu. Ya. Intinya kayak gitu. Jadi nggak ada tuh yang kasih panduan lu tuh harus gini nih. Lu kan udah jadi profesional, nggak ada. Itu bener-bener gue pelajari hanya di lapangan gitu. Oh, oke. Berarti ya lu orangnya kayak gue lah kali ya, maksudnya ngalir aja gitu, nggak yang kayaknya gue ini gitu ngincer sesuatu yang ke depan gitu, yang jangka panjang. Akhirnya gue baru tahu, oh ada ya pekerjaan professional singer gitu. Oke. Taunya hobi ya, taunya tadi nyanyi itu hobi. Hobi ya udahlah, kalau lu mau jadi professional singer ya cuma ada di luar negeri aja gitu. Di Indonesia tuh kayaknya harus tetap ada pekerjaan lain gitu deh. Gue bener-bener sebler itu dulu. Mindset gitu. waktu itu ya. Keren. Soalnya maksud gue kan saat itu lu SMA gitu loh. Betul, yang adalah asli. Yang adalah maksudnya belum luas lah pasti pemikirannya. Maksudnya gue pun juga gitu. Gambaran musik seperti apa, terus kayak dunia pekerjaan kayak gimana kan nggak tahu ya. Gue pikir malah dulu ya, kalau lu mau jadi profesional musician lu harus kuliah musik, karena gue pengen kuliah musik sebenarnya. Oke, tapi kenapa enggak? Nah, jadi seharusnya 2000 berapa ya? 2000 gue tuh pengennya ke Berkeley. Oke. Kok tahu sih ke Berkeley Ya, gue pengen apa banget. lagi coba Iya. di dunia ini. Soalnya gue mau masuk IMI, teman-teman gue yang anak IMI bilang nggak usah tinggi tuh. Jangan. Ada Tinkers, salah satu Tinkers sekarang kerjanya udah jadi dulu kuliah di IMI, sekarang dia jadi Sumpah gue dulu bilang penonton bayaran. Jadi dulu gue bilang kan gue pengen deh kuliah di IMI kayak kalian, gue sama pada gitu. Kenapa sih gitu kan? Gak usah dengerin gue aja kata gitu. Oh ya udah, terus gue jadi ya udah gue pengen banget di Berkeley. Cuma waktu itu permasalahannya keluarga gue mengalami financial problem. Oke. Sehingga nggak mungkin lah gue tetap ngotot. Akhirnya ya udah bokap gue bilang terserah kamu mau kuliah apa aja di Indonesia, tapi harus di Indonesia, nggak bisa keluar dari sini gitu. Ya udah, akhirnya gue kuliah di LSPR, Public Relations. Nah, ngomong soal kuliah kan tadi bokap kayak ngizinin, ya udah nih lu pos-pos nyanyi dulu. Betul. Ntar kalau udah mau apa lu baru kuliah. Berarti lu kuliah tuh berapa tahun setelah lulus SMA? 3 tahun, 2014 kan selesai kontrak. Nah. Ya itu gue masuk kuliah di situ. Oh, bener-bener setelah selesai kontrak gue langsung kuliah. Gue memang gue bilang gue nggak mau lanjut karena memang gue mau kuliah. Tapi gue tetap bikin single. Ya gimana? Itu alibi aja biar keluar dari label. Jadi buat teman-teman yang mau keluar dari label, enggak bukan masalahnya soalnya. Soalnya di Indonesia tuh menurut gua kayak keluar dari label tuh susah loh. Buat bikin cerita. Tergantung kontraknya. Iya, tergantung kontraknya. Sama pinter-pinternya kan. Iya, pinter-pinter. Enggak sih gua. Tapi memang gua pengen keluar karena gua tahu banget kalau teman-teman gua banyak yang di MNC ya. Gue cuma salut sama Petra sih, dia sama sekali nggak cuti, nggak apa. Itu dari zaman itu bareng ya? Bareng sama Petra sama Citra tuh bareng gitu. Ya. Gitu gue Petra pernah gue lupa deh dia pernah, tapi dia bener-bener selesai gitu kuliahnya gitu. Gue tuh nggak bisa gitu karena gue tahu banget kalau lu udah di dalam label, di dalam manajemen kan lu tidak hanya di dalam label. Manajemen ya kapan lo dikasih kerjaan ya lo harus kerjain. Gitu. Gue tahu banget kalau gue tetap ada di situ, yang pasti gue molor-molor nih kuliahnya. Bokap gue soalnya maunya gini, lo sekali lo bilang kuliah, lo nggak ada pospon ya, lo benar-benar harus lulus tepat waktu. Oke. Karena kalau nggak, dia tahu kalau misalnya makin diundur-undur, makin lama lama-lama nggak lulus. Iya. Jadi ya udah, lo kalau mau nyanyi sepuasnya, lo kuliah yang bener gitu. Boleh nyanyi boleh, tapi sebisa mungkin diatur waktunya supaya kuliah lo tetap berjalan dengan baik. Ya udah, berarti gue keluar dari label deh gitu. Oke. Putuskan untuk indie. Keren. Jadi mungkin bisa jadi masukan buat nggak hanya ini ya, maksudnya nggak hanya teman-teman musisi, mungkin teman-teman yang lain dan juga mungkin yang seumuran ataupun mungkin sudah akan menjadi ayah gitu kan, udah bisa mindset bokap lu, gue setuju banget nih. Maksud gue benar kayak ya anaknya tidak dikekang tapi tetap dikasih batasan kayak kuliah itu penting, lu harus ini. Solusinya gimana ya, setiap orang beda-beda kan. Cuman gue lumayan suka dengan cara bokap lu. Keren. Nah, terus selama 3 tahun nih mungkin pengalaman yang menurut gue keren sih karena label, karena lo kan dari SMA gitu loh, ngerti gak? Dan langsung tadi lo bilang dicemplungin, akhirnya lo ketemu ternyata ada sistem manajemen yang pasti kaget dong awal-awal. Parah. Terus ke panggung gitu yang rame, yang tadinya lo nyanyi di gereja, itu gimana tuh perasaannya? Gue kagok sih Kak, gitu karena gue merasa gue nggak gue merasa gue sama sekali tidak berpengalaman kan. Gue masih muda banget, 18 tahun 19 tahun tuh. Gue nggak tahu gue harus ngapain gitu. Jadi gue cuma dan dari manajemen juga nggak ada yang benar-benar ngajarin lo harus begini harus begitu, enggak gitu. Tapi gue dituntut profesional. Profesionalismenya itu sendiri bagan-bagannya aja gue nggak tahu gitu. Akhirnya gue cuma
gue suka ngobrol, gue suka tanya-tanya senior gue, Karini, Idol, gue suka nanya-nanya. Gue suka nanya-nanya juga ke, gue juga cukup dekat sama sama head of manajemennya gue, namanya Om Ricky Bia. Gue suka nanya-nanya sama dia, kita harus kayak gimana sih sebenarnya, attitude kita tuh seperti apa gitu. Gitu aja. Jadi tapi bener-bener belajarnya memang nggak ada teorinya sih, lo harus belajar saat di lapangan. Iya, gitu. bener. Yang lo diomongin, suara lo kok fales gitu ya, nggak denger apa-apa, gimana nggak fales gitu. Pernah lo gitu ya? Sering banget gitu, suara kamu kok fales, rating kamu jelek nih gitu. Sementara gue kayak, terus cara naikin rating tuh gimana gitu. tapi buat gue Tuhan tuh selalu bekerja dalam hidup gue sih gitu. Nah ini yang lucunya adalah Olga tuh suka banget sama lagu gue. Jadi setiap gue masuk ke Dahsyat, dia selalu pengen duet sama gue. Rating gue selalu aman di Dahsyat. Itu gara-gara dia tuh. Sumpah gara-gara Kak Olga sih gitu. Dan gue bersyukur banget, ternyata caranya dapat rating yang penting dekat sama orang yang tenar ya. Zaman dulu belum ada istilah pansos ya. Kalau sekarang bisa disebut kayak pansos. Sekarang pansos gitu. Akhirnya gitu. Dulu panlok ya. Aduh, apa tuh? Pandalok. Gitu terus di audiens tuh ya. Terus sumpah gue nggak tahu apa gimana caranya harus bikin rating, gimana siapa yang kenal gue juga gitu kan. Terus pertama kali gue juga jadi gini ya, rasanya punya haters gitu, lo tau gak sih? Karena dulu kan Twitter banget tuh ya, Twitter banget. Setiap baca Twitter tuh, Latin kan nih jelek ya mukanya gitu. Banyak banget yang kayak gitu, gendut ya nih orang gitu. Itu gue kaget sih pertama kali ngeliat itu. Tapi terus ya udah, tapi memang itu yang harus lo hadapin. Shock sih pertama-tama, gila lo banyak banget yang mention, buset, tiba-tiba 1000 naik 1000 gitu. Naik itu sekali 1000 kan. Setiap lo masuk TV, iya. Terus kayak ada komen ini komen itu, gimana menanggapinya gitu. Akhirnya ya berjalan gitu aja gitu. Yang memang lo nggak mau tanggepin ya nggak usah lo tanggepin gitu. Iya benar. Keren. Karena mungkin fase itu ini ya, maksudnya orang tahu lagunya mungkin belum ngeh penyanyi siapa. Iya benar. Setuju. Kan? Jadi begitu lu nongol di Dahsyat, ternyata nyanyi lagu ini Doi. Nah itu. Enggak, iya. Betul. Kira Latinka nama band. Iya. benar. Serius lu? Banyak banget yang ngira Latinka tuh nama asli gak sih? Nih lihat ini KTP gua. Oh iya, karena kan biasanya Latinka namanya jarang ya. Iya. Nah mungkin nih, gue penasaran kiat-kiat lu. Berarti kan begitu lu 18 tahun, lu jadi viral lah, kalau bahasa sekarang viral. Maksudnya single lu naik gitu ya. Mulai banyak haters, mulai banyak lovers juga pastinya. Iya. Cara lu waktu itu menghadapi, berarti ada dua nih kalau menurut gua mindsetnya atau sudut pandangnya. Cara lu menghadapi fans lo yang notabene berarti baru kan. Sama lu cara menghadapi cara menyikapi diri lu di manajemen selagi lu adalah anak belasan tahun gitu, bukan seseorang yang profesional di bidangnya saat itu ya, belum gitu. Cuman lu harus ngadepin mau nggak mau kan, karena lu masuk. Nah waktu itu cara menyikapi lu waktu itu gimana? Untuk ukuran anak belasan tahun ya. Kalau sekarang oke lah, kita udah dewasa. Gitu. Kalau dulu gimana lu? Menurut gue lo harus terima kenyataan kalau orang akan melihat lo sebagai hanya anak kecil. Ngerti itu gak? Pasti akan ada. Itu kan? pasti semua orang pasti lo kan masih muda tau apa sih. Nah, biasanya gitu. Gitu. Parah, banyak banget yang kayak gitu, dan ada yang kayak ngomongin lo di belakang, sombong nih, gitu. Lu gak tau ya, dari dulu tuh gue merasa kenapa sih jadi idola tuh segitunya ya, kayak lu nggak pernah boleh kelihatan capek. Itu gue suka dibilangnya tuh, jangan kelihatan dong kalau lagi capek, lagi moody atau apa tuh nggak boleh kelihatan tuh, lo harus poker face kayak gitu. Itu gue nggak tahu gimana cara belajarnya Kak. Tapi ya udah gue nikmati aja prosesnya. Menurut gue sih itu doang. Soalnya emang namanya teenager. Ya lo lagi mudi-mudinya gitu. Dan kalau ada orang yang kasih lo masukan, ya udah dengerin aja gitu. Dengerin aja. Kadang-kadang mungkin lo nggak terima, ya udah lo nggak terimanya dalam hati aja. Ngerti nggak? Kadang-kadang namanya anak muda kan menggebu-gebu ya. Gak bisa dong gitu. Ya kan? Pasti pengen radikal banget. Sudah radikal. Bahasanya gue pengen kelihatan menolak banget nih gitu. Gue pengen kelihatan rebel banget gitu. Gue kan udah gede sekarang. Gitu. Kayak gue pengen kelihatan nakal nih gitu, Pak. Pasti ada masa-masa di mana kita pengen menunjukkan jati diri gitu. Ya udah nikmatin aja prosesnya. Kalaupun orang nggak suka sama itu, ya udah telan aja. Karena menurut gue lo ya itu proses yang lo harus lewati, dan lo gak semua orang bisa melewati proses dengan perfect terus. Nggak ada lah orang yang bisa
yang gila ya dia sempurna banget dari kecil sampai gede, nggak pernah labil, nggak mungkin kayak. Keren. Nggak mungkin, ya kan? Kesempurnaan milik Allah. Untuk menghadapi manajemen, gue nggak ada gimana ya. Menurut gue hadapi aja sih, gitu Kak. Ya intinya lo percaya aja bahwa manajemen lo pasti pengen yang terbaik buat lo, walaupun lo nggak suka dengernya, ya ikutin aja gitu. Karena saat gue masuk, gue tahu gue nggak punya pengalaman, jadi gue harus belajar gitu aja. Ya, lo trust mereka aja. I trust them gitu aja. Ya, benar-benar. Cuma kalau misalnya lo memang nggak suka, jangan takut juga untuk ngomong. Gitu. Benar-benar. Ya itu menurut gue jadi salah satu ya mungkin isu lah, kayak anak baru. Terus ketika dia nggak suka, dia pengen ngomong tapi takut gitu. Ngomong aja, cuma ya kita mesti belajar gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Benar. Gitu. Belum intimidasi kan? Parah. Ya tadi lu bilang kayak, wah lu kan masih kecil, lu tau apa? Iya lu masih kecil. Lu tau apa? Gitu kan. Kamu kan artis baru, masa minta naik yang lain, Avanza dulu gitu. Iya, ada tuh ya. Riders Alphard, Avanza. Iya, artis baru lu ngapain pakai Garuda? Parah. Oh iya benar. Ngerasain banget gue. Ngerasain lo ya. Udahlah. Keren. Nah, abis itu lu kuliah. Yes. Berarti ngambil PR. Nah, setelah lulus apa yang membuat lo kayak, berarti kan lo ada dua pilihan dong, dua opsi nih sekarang nih. Iya. Kenapa lo tidak kayaknya gue PR aja deh, gue stop nyanyi gitu? Gue sempat berpikir gitu Kak. Gue sempat pengen Pasti mengajar dong. malah. Gue ngajar. karena gue dulu magangnya kan di TK. Oke. Gue pengen mengabdikan diri gue Sedap. untuk anak-anak. Sumpah gue sempat berpikir gitu. Cuma bokap gue bilang, gue kan selalu kalau bikin keputusan apa gue selalu ngomong ke keluarga gue dong. Oh, lo share ya. Gitu, karena mereka sebenarnya encourage gue, ayo dong nyanyi lagi dong gitu kan. Gue bilang ke bokap gue, aku kayaknya mau stop nyanyi. Gue bilang gitu karena sepertinya aku pengen mengabdikan diriku, aku pengen jadi guru aja gitu. Okay. Aku pengen di dunia pendidikan aja deh gitu. Terus nyokap gue bilang, kamu tuh punya talenta, bukan nggak punya. Okay. Dan investasi kita untuk kamu tidak hanya bukan materi ya, kamu jangan itu materi, tapi support kita. Kita tuh seneng lihat kau nyanyi gitu. Kalau kau sia-siain sayang banget. Coba dipikir-pikirin lagi deh gitu. Terus nggak taunya gue memang berapa kali dapat gig tuh nyanyi mulu gitu. Oh, oke. Gitu, bukan dapat, gue cari kerjaan. Ini setelah lulus ya? Setelah lulus gue cari lowongan. Tapi dapat gignya, tapi dapatnya tuh gig nyanyi terus gitu, bukan dapat panggilan dari kantor mana, nggak ada malah. Nggak ada, aneh banget gitu. Dan akhirnya gue kembali lagi melihat sebenarnya dulu gue pengen ngambil kuliah PR juga kan tujuannya supaya gue bisa mempromosikan diri gue sendiri sebenarnya. Oh oke. Itu gue dikembaliin lagi. Jadi saat gue merenung malam-malam doa gitu ya, Tuhan tuh ingetin lagi, inget loh dulu lu pengen kuliah ini tujuannya buat apa. Oke. Gitu. Gue bukan taruh lo di sini, gue mau taruh lo justru untuk lo embrace talent lo. Iya. Akhirnya gue ingat, oh iya benar juga. Ya udah akhirnya, dan memang iya sih dulu gue kenapa gue akhirnya pilih PR gitu kan, karena nggak lanjut kuliah musik aja gitu. Gue berpikir gue waktu gue masuk ke dalam manajemen dan dalam label, gue nggak tahu how to act gitu. Gue nggak tahu gue harus ngomong ke media seperti apa gitu. Gue harus present myself seperti apa, gue nggak tahu gitu. Akhirnya gue research, kayaknya gue cocoknya kuliah PR deh. Gue belajar berkomunikasi, gue belajar bikin media kit seperti apa, belajar bikin strategi promotion seperti apa gitu. Itu kan lu butuhin banget kalau lu mau indie kan. Benar. Gitu. Makanya sendiri ya, bikinnya semua sendiri. Semua lu bikin sendiri, lu bikin press release sendiri ya kan. Bener. Lu bikin profile sendiri gitu. Jadi ya udah gue belajar itu gitu. Dan iya sekarang kepake sih, bener banget. Bener, ya? Sekarang kepake banget kuliah gue. Keren. Jadi emang tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini ya. Jadi ternyata itu adalah, maksudnya bukan jadi tujuan utama lo, tapi itu menjadi support. Yes. Ya kan? Menjadi sebuah support untuk ternyata pekerjaan utama lo yang ini nih gitu, nyanyi gitu ya. Iya, betul. Akhirnya disupport. Keren. Nah, habis itu lu bikin single lagi nggak setelah lulus kuliah? Bikin. Setelah lulus kuliah gue sempet magang segala macam. Akhirnya gue mencari. Gue udah sering bikin lirik tuh, bikin lagu-lagu gitu. Cuma gue berpikir siapa ya yang akan gue ajak untuk menjadi music director. Karena jujur gue belum capable untuk menjadi music director waktu itu. Siapa ya gitu.
terus gue liat Instagram, ih Martin muncul terus gitu. Oke. Nah, ngomong soal Martin nih. Ini Martin kita belum pernah kenal sebelumnya. Martin udah ada di Serundeng episode awal-awal, jadi teman-teman yang penasaran dan mungkin belum tahu siapa Martin Sian, boleh lihat di Serundeng di sini nih, ntar ada Serundeng versi. Ada linknya. Ada linknya versi Martin Sian. Nah, tapi lu kenal Martin berarti udah lama. Dari 2011 gue mengawali karir gue. Oh, karir itu keyboardis itu Martin. Iya. Nangis dong Tin. Martin sedap sekarang. Martin selain keyboardis dia juga manajer, dia juga jadi fans club, ketua fans club. Sound effect. Nah itu dah. Ada semua ada pokoknya. Dulu sebelum Martin ada lagi sih sebenarnya, cuma yang bener-bener bareng 3 Bareng tahun banget, berturut-turut tuh Martin sih. Martin ya. Martin. Terus akhirnya setelah lu beres kontrak nggak kontak-kontakan lagi sama Martin? Gue udah lama gak kontak-kontakan, iya kan ini nih, udah tahunan, karena gue lihat, dia udah main sama ini, main itu. Gue juga sempet tadinya mau ngontak dia tuh mikir gitu, gila dia udah main sama Dewa Bujana, udah main sama Topati, aku siapa gitu kan. Terus tapi gue bilang, gue beraniin diri aja gitu. Toh gue kan udah lama, gue temenan sama dia udah lama banget gitu. Tidak hanya kerja, kita juga curhat dan segala macam, jadi udah temenan banget gitu kan. Terus gue DM dia, Tin apa kabar gitu. Baik-baik, gue minta nomor lo dong gitu. Oh, beneran nggak ada nomor sama sekali ya? Gue takutnya udah nggak punya nomor dia. Udah ganti ya? Ternyata nomor dia belum ganti. Dia setia kok orangnya. Iya, dia setia ternyata orangnya. Udah kan dari situ, nomor lo masih sama ya? Iya gitu. Tin, kapan kita bisa ketemuan gak gitu? Mau ngomongin apa? Gue rencana mau bikin album nih. Oh ayo langsung gitu. Gue kayak wah gila nih anak ternyata nggak lupa gue ya gitu. Yaudah kita ketemuan di deket kosan lo aja di Metropol. Oh iya, waktu masih Metropol. Ketemu di Metropol lah. Terus gue boleh cerita nggak sih Tin yang itu? Ini ada pertanyaan. No filter. Dulu ya, gue tuh pernah dinangisin Martin. Karena dia datang latihan terlambat 2 jam. Jadi latihannya dulu banget. Ini pas aku bisa mati berapa tahun? Iya, pokoknya gue nangis waktu itu gara-gara gue udah nyediain waktu untuk latihan. Karena kan dulu latihan bayar sendiri. Kalau lu latihannya nggak bener, ya dulu kehilangan duit. Aku bayar sendiri. Manajemennya kemana? Zaman saya gitu, zaman sekarang sih udah enggak ya. Sekarang masih deh. Kayaknya manajemen yang gitu ya. Nah iya itu, terus habis itu dia datang, dia nggak datang malah. Si gitu. Terus telepon susah segala macam. Gue nangis lah kan kayak artis, gimana nih gue bukan dong. Gimana nih latihannya nggak bener nih gitu. Sementara kita ada event ini event itu gitu. Eventnya banyak kan gitu. Tiap sekali latihan ya. Iya gitu. Jadi gimana nih gitu. Ya udah akhirnya gue ngambek sama dia, gue nggak mau pakai dia gitu selama berapa bulan atau berapa gig gitu. Nah gue udah punya masa lalu itu, gue pikir kalau meeting di Metropol nih pasti dia telat nih kan datangnya. Dia datang on time. Keren, dia sudah berubah, dia bukan Martin yang dulu lagi. Soalnya DP-nya udah berubah. Oh gila dia on time, dari itu gue kayak wah gila, gue ngerasa dia appreciate banget sama dia gitu kan. Terus langsung pas diskusi, Tin gue pengen banget bikin album. Tapi nggak tahu kenapa gue kepikiran lu, karena memang dari dulu selalu kalau misalnya gue main sama dia, nggak usah kebanyakan diskusi, dia udah tau gue mau kemana. Ya udah, chemistry-nya udah gila banget gitu. Dan kita juga sering tukar-tukar referensi kan, lu dengerin ini nggak, lu dengerin itu nggak gitu. Jadi kita saling melengkapi lah gitu dalam musik gitu. Ya udah akhirnya berjalan, terjadilah Alive gitu. Akhirnya rilis workshop dulu setahun. Kan dia banyak banget setahun tuh ya workshop lagu emang. Kan dia banyak banget manggungnya guys gitu kan. Habis itu baru bisa rekaman tuh tahun depannya kalau nggak salah. Itu berarti 2000 berapa tuh? Ketemunya? Ketemu 2018, rekamannya 2019. Rekaman 2019, keluar di September 2019 si Alive. Ya udah itu project pertama gue dan Martin sama-sama. Oh, akhirnya sama-sama. Nah, apa pesan yang ingin lu sampaikan dari, mungkin bukan dari singlenya doang maksudnya, atau apapun, apa tujuan yang ingin lu capai dengan membuat single lagi gitu loh. Kan sebenarnya sebelumnya udah sukses nih sama Aku Bisa Mati, terus sempet vakum. Terus akhirnya lu bikin lagi nih, apa ada sesuatu nggak sih yang pengen lu capai? Lebih ke gue dari dulu seneng ya namanya compose lagu ya. Gue seneng the idea of
gimana lo bisa menciptakan kata-kata kemudian bisa dijadikan sebuah melodi dan jadi lagu. Itu gue dari dulu suka banget gitu. Dan gue pengen selain kalau lo bikin lagu sendiri lebih murah ya. Oh iya, itu benar juga sih. Ya kan, beli lagu mahal loh gitu kan. Gue juga pengen pengen menggali talenta gue sih gitu. Gue bisa nggak ya sebenarnya bikin lagu gitu. Gue pengen membuktikan aja ke diri gue sendiri awalnya gitu. Dan turns out gue dapet tim yang seperti Martin yang mendukung ambisi gue gitu. Ayo Tin, lo kalau mau bikin lagu ayo bikin enak kok nih chordnya gitu. Malu dong gue cuma ngasih demo dengan chord adanya dong. Tapi gue nggak bisa, gue nggak tahu chord Kak, karena gue main klasik kan. Oh iya juga. Gue baca toge. Lo kalau kasih gue toge gue masih bisa lah ya. Gue kulik gitu. Tapi kalau chord apa gue nggak tahu tuh namanya apa gitu. Jadi gue cuma kasih denger Tin nih gimana menurut lo gitu. Ini oke kok gitu. Dipercantik sama dia ya udah gitu. Itu yang bikin gue jadi justru pesan-pesannya kalau lu punya sahabat yang udah berjuang sama lo sama-sama, lu jangan takut untuk sharing apapun yang lo punya ke dia gitu. Iya. Bisa jadi lo malah bisa jadi tim yang lebih solid lagi in the future. Iya, gitu. bisa saling melengkapi ya. Bisa saling melengkapi gitu. Dan selalu kan orang takutnya, aduh gue takut deh kalau kasih denger si Martin misalnya gitu, secara kan dia udah profesional banget nih, ntar diketawain, main udah sama artis-artis ya kan. Terus habis itu gimana nih ntar kalau dibilang jelek gitu segala macam, itu lo kesampingkan dulu sih pikiran itu. Ya udah kalau kalau dia ketawain ya udah gitu. Tapi setidaknya lo tahu lo berani untuk mempresentasikan apa yang lo punya gitu. Iya. Gitu. Ternyata ketakutan gue cuma ketakutan doang. Ternyata dia appreciate. Gak tau deh, lo di belakang ngetawain gue nggak? Iya. Tapi di depan sedap sih. Groove banget nih. Sedap sih, paling harus ganti dikit lah gitu ya. Oke, siapa kalau teman-teman penasaran tadi siapa Martin yang disebutin itu, so kita langsung panggil ke studio. Ini dia Martin Siap. Wah gila. Ayo Martin silakan. Ayo. Kayak di TV ini kan. Kita ngobrol-ngobrol. Kita sudah panggilkan. Special guest. Tapi kan biasanya itu pura-pura kaget kan. Iya. Ini gua kaget beneran. Karena dia nggak. Ini bintang tamu yang kaget. Gua taunya nunggu aja. Iya. Ya, jadi di sini ada Martin juga nih. Jadi tadi yang sudah diceritain Tinka udah lama kerjasama dan akhirnya single terbaru Tinka yang kemarin dirilis tahun lalu, 2 tahun lalu berarti 2019. Diproduserin sama Martin. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal single Alive, gue punya games. Nah, kemarin karena di serundeng versi gue kayak Martin nggak main ya, nggak ada games waktu itu. Jadi kita sekalian nggak ada. Waktu itu kita nggak main games. Ada. Emang ada? Bukan itu. Gue ada games lagi baru. Bukan itu, ini apa nih games? Ada games baru. Harus kaji sih. Iya. Supaya games. Gue ada. Oke, jadi nih? sebelum kita ngobrol soal single Alive, berarti kalian harus main games di serundeng games. Gue punya games ini namanya tegang gue geng. Slow aja, relax. Games kan buat fun. Hadiahnya apa dulu? Games. Enggak, ini lebih ke hukumannya ya. Jadi kalian berjuang untuk nggak kalah. Iya, bukan untuk menang tapi untuk nggak kalah. Karena kalau kalah akan ada hukumannya. Jadi gamesnya adalah game sambung suku kata. Ini nggak musik banget. Nggak musik ke lirik ya? Ya ini mungkin ke lirik. Jadi sambung suku kata. Jadi contohnya misalnya meja, jamu, musik gitu. Muka ya kayak gitu ya. Ini ngerti ya. Sembarang aja. Sembarang aja. Rulesnya nggak boleh nama orang, nggak boleh nama hewan. Jadi kata sifat. Nggak boleh nama mantan ya. Ya, apalagi. Komen kata benda, kata sifat, kata kerja. Ya itu. Oke, sampai situ ngerti ya. Iya. Terus kemudian nanti yang kalah. Jadi kita siapa yang kenapa giliran gua masuk ada hukuman-hukuman? Tadi aman-aman aja kayaknya. Jadi nanti kita akan main sampai ada satu orang yang mendapatkan 5 poin kalah. Jadi poinnya itu bukan poin menang, poin kalah. Berarti dia yang kalah secara keseluruhan. Dia yang akan mendapatkan hukuman. Ngerti ya? Itu kalah ukurannya gimana tuh? Nggak bisa jawab lama? Nggak bisa jawab, ya. Kelamaan. Nah, BPM-nya berapa nih? Takarannya kita ada metronom ya. Wow. Ini yang musiknya. Jadi masuknya per bar. Jadi misalnya gue nih 2, 3, 4 meja. 2, 3, jamu.
Oh gitu. Harus di hitungan keempat ya. 1, 2, 3, jamu. four. Enggak, apa ya? Di satu aja. Kenapa jadi susah sih? Jamu. 2, 3, 4. Jadi Cuman satu bar. yang belakangnya doang. Iya, Jamu, iya. munya kan. Iya, munya, suku kata kan, suku kata. Jadi Ya. kalau tidak bisa menjawab dalam satu bar itu berarti kalah itu kan. Ya, dihitung satu. Waduh. Ini 4-4 1 atau 5 poin 4-8? kalah. Iya. Ini. Tapi kalau misalkan gini, gue kan di sini kan. Heeh. Kalau misalkan Tinka nggak bisa jawab, satu bar berikutnya harus gue yang jawab ya. Enggak, kalau Tinka nggak bisa kalah ya udah berarti Tinka 1 poin kalah. Oke, Kita berarti mulai lagi ulang dari nol Oh ya. gitu. Terus katanya tidak boleh dalam satu kali putaran tidak boleh diulang kata-katanya. Kalau gitu. udah mulai games baru Oke. boleh. Siap. Misalnya meja terus pas putar lagi gue meja lagi ya nggak boleh. Iya. Gitu. Oke, sudah mengerti teman-teman. Jadi ini gamesnya Gua nggak siap semoga ini untuk seru ini ya, soalnya. 5 poin. Ini cukup lama, biasa gue 3 poin doang, cuman karena ini seru kayaknya. Hukumannya apa sih biasanya? 3 poin. Ah, Sampai doa gua. Hukumannya yang kalah adalah tergantung yang menang. Nanti didiskusikan hukumannya. Oh gila. Jadi bisa kembali. Tiba-tiba disuruh bayar kontrakan geli. Berwarna ya Bayar hukumannya. cicilan rumah gue bisa sih. Dompet gue geli-geli nih langsung. Gitu, jadi hukumannya ntar kita bisa bicarakan secara kekeluargaan ya. Siap. Oke, mengerti ya semua ya. Kita mulai dari ladies first kali ya. Iya, berarti dari dia ke gua atau ke lu? Kalau jarum jam. Gua langsung krik. Apa gini, mau gini. Terserah. Ayo, yang penting gua tahu aja dia apa nih, mau ngomong apa nih. Ya udah. Gini apa gini? Begini boleh, begini aja. Oh, gimana? Begini aja. Begini aja, berarti harus dari Tinka ke gua. Oke, ke siap. Martin. Siap. Kita arah jam-jam. Pokoknya ini special edition di 2021 ya. Oke, silakan yang mulai temponya. Makin cepat. Wah, jangan makin dong. cepat ya makin susah. Udah kayak sik si batu mandikan makin cepat. Oh tuh rapnya bahasa Batak loh, hati-hati. Keren. Oke. One. Simpan. Panu. Satu. Simpan palu ya. Nuklir. Iya, enggak kepikiran gue. Oke. Wait. Sampai 5 kan? Sampai 5 Nggak kali apa-apa. satu. Gue kalahin sampai 4 lah. Sudah. Oke, Ale duluan. Gua sekarang. Dari yang kalah ya. Udah. Mulai temponya boleh. Ayo. Seberapa? Bebas. Tari. Ria. Aku Kuning. susah ning. Ningrat. Ningrat. Astaga, ya benar. Ya, emang kalau lagi panik sih susah mikir ya. Iya. Tapi gue tadi bersahabat loh. Dia tadi gue masih Gue panik. gue masih ada rasanya, men. Dia lagu praise. Lagu praise. Gue mau laid back ah. Dia tadi masih ada groove-nya. Siapa nih sekarang? Lo ada yang Tingkat. Gue mau laid back ya, Gang. Dari yang kalah. Dari yang kalah tuh ya. Iya, dari Enak yang ya. kalah. Enak. Tadi kan Ale duluan. Tingkat. Jiwa. Gue denger apa? Jiwa. Aduh, jiwa. Ayo dong. Oke, ulang. Ya. Bisa Jiwa. sebar. Oh, jiwa. Jiwa. Waktu. Let back banget. Tukar. Kartu. Gak disebut satu ya. Dia bikin lama. Dia masuk di 3, lu masih ada satu. Masih ada satu. Iya. Jadi cuma 2 ketuk doang. Jadi nungguin dia. Dia udah bikin lama, terus dia cuma 2 ketuk. 3/4 tuh terakhir ya. Ulang. Kita ulangnya dari Tinka ya. Kartu. Dari kartu berarti. Ya, bebas. Bebas. Katanya ganti aja ganti. Udah gak seru. Ya. Pantai. Taichan. Emang boleh? Cantik. Tikus. Kusir. Sirna. Nafas. Fasih. Sih, gue dari siapa? Sihir anjir. Gue pengen ngomong Sirhan tadi, men. Glamour dong nama orang. 2-1. Oh dia belum kena, kita harus bikin dia Iya. kena nih guys. 2-1. Gue yang mulai ya. Martin duluan. Oke. Bentar. Oh, belum tempo ya. Kalau dia harus kena nih. Bentar. Bawa dalam doa dulu tuh ya. Udah tempo aja langsung. Bentar. Masuknya lucu. Pusing. Singgah. Gahar. Hari. Rintangan. Anak rintangan ngantuk ya. Iya. Ale banget.
Wih. Ngantuk ya iya. 2-1 nih. 2-1-1. 2-1-1 Siapa nih. yang Ayo, Oh gila ya. Yuk. Ayo beta ya. Beta ini on cue nih, beta kan main sequencer bisa nih. Oh, iya. Dikejar nanti first di mana. Left back dong. Jadi mulai dulu ya. Oh, kita pegang ini. Oke. Pohon. Susah. Hon apa anjir? Hon. Nggak ada tuh. Iya. Hone. You always Hon. be my day one. Gila, gua 3 nih. Hon nih nggak ada. Lu jahat lu, pohon lu, parah lu temen gue. 3 nih. Enggak gua. Bentar. Oke. Oh, Ayo. Awan. Wanita. Oh, iya. Takut. Kutil. Tilang. Langgar. Garuk. Rukiah. Rugi apa? Coba cari Gak usah. Cari di kamus ya. Rukiah apa Rukiah? 3-2-1. Rukiah. Rukiah. Udah. Ahai. Oke, anjir 2 nih gua. Oke. Jangan pohon lagi dong. Gua langsung mati nih. Oke, pagar. Garam. Rambutan. Tanjidor. Dorman Manik. Nama orang tadi. Dor. Dor. Gak ada dicuri Dor. Dorong. Emang kalau di situ perasaan beda ya di situ begitu di sini lah. Kayak berhenti ya otak. Gila gua udah 4 gila ya. Kayaknya kan ada pur sampai 4 tadi katanya. Ya? Pur sampai 4 tadi. Iya. Abis itu nyerah maksudnya. Bukan menang, abis itu nyerah. Oke, satu lagi Martin akan mendapatkan hukuman. Kita lihat apakah dia bisa bertahan. Lu berapa? 2 ya? 2. Ini masih 1 nih. 1 gue. Yuk. Dari gua berarti Iya. ya. Bentar. 1, 2, 3, Yo, 4, 5, 6. one. Wah, nomor 8 nih ya. Anjing. Jingga. Gahar. Gahar mulu lu. Haru. Rupiah. Waduh. Lagi. Mulu anjir. Tadi rupiah, sekarang bedanya kayak apa? Lah tadi gua mau ngomong hari kan, tadi hari udah nih. Haru. Bodoh amat tuh. Hampir ngomong hari. Ya kalau tadi kan Rukiah lah apalagi. Iya, rupiah, ya sama. Susah. Oke, 3. 3 gue anjir. Gawat nih. Justru gue lebih serem kalau lu kalah nih. Habis itu kan gua kan. Oh iya juga sih. Karena tadi ya saya Akhir gua masuk doang untuk dihukum loh. bantal. Tali. Lintah. Takjub itu. Kena ah lagi. Iya, kurang nih. Tahu. Ya apa aja lah. Tahu, Oke, ya. 4-4-1. Yuk langsung relax. Satu nih. Ayo. Gawat nih. Jangan sampai host. 4-4-1 nih, bukan Jangan sampai hostnya yang kena nih. Gua harus bikin dia kalah nih dengan satu kata ini berarti kan. Gua dong. Coba. Terus. Gua pikirin dulu ya. Orang tah gampang banget tah. Wah, ini sih udah pasti kalah nih. Fix Gua. banget ya. Ah serius. Ya udah. Fix ya. Lambat. Ganti tempo. Ganti tempo. Listrik. Anjir. Listrik loh. Rik. Gua kalah dong. Udah ya. Gua pengen ngomong apa trik coba? Triksa. Tricky. Trigonometri aja. Anjir. Geng. Listrik sih iya sih. Susah kan? Listrik susah. Nuklir juga susah tuh. Nuklir. Waduh, gue nyampe situ sih. Oke, jadi skornya terakhir adalah 5-4-1. 4-1. Nih 5 ini bukan 5 menang tapi 5 yang kalah. Jadi yang kalah adalah Martin dan dia siap mendapatkan hukuman. Gila gua masuk dihukum dong.
Gue nggak tahu mau hukum apa. Hukum apa, tapi Tinka berarti pinter dia bisa semua loh. Cepet mikirnya ya. Permainan kata-kata bagus dia. Makanya sering kena bohong di situ. Ahai. Apa nih Ting hukumannya buat Martin? Oke. Here, Instagram stories. Berarti Martin hukumannya adalah dia akan mempost foto dia zaman dulu. Zaman dia masih Di kampus. bandel-bandelnya. Oh gini, aku rindu masa lalu. Kece nggak? Iya nggak. Oh iya. Itu captionnya itu kalau menurut Tinka. Kece nggak banget. Kece enggak, terus ininya optionnya Banget atau parah? banget atau parah pakai Oh iya. EU ya. Pakai W. Parah. Oke gitu ya. Oke. Dia loh. Dalam waktu berapa jam nih? One. Abis itu Oh, aja. oke. Gua cari dulu ya. Baru kedua ya. Sama jangan lupa hashtagnya Moy. kalah dari serundeng. Kalah dari Serundeng. Oke. Serundeng games. Terus @moe @beta sama dia juga. Iya. Oke, aman ya. Oke. Abis ini gue di take out ya. Gue Coba dulu. Anjir, kurang informatif sih, informatif. Kan kita mau ngobrol-ngobrol soal single. Oh, abis ini mau ngomongin soal film. Informatif gila gue datang. Oke teman-teman, jadi itu tadi gamesnya seru banget ya. Martin dan juga Tinka, terima kasih sudah Nice. main game seru-seru banget. Nah kita lanjut ngobrol lagi nih. Ngomong Martin udah datang, jadi kita bisa ngobrol aja Jadi langsung. boleh minum nggak sih kak? Boleh banget. Kita kan ini memang. Kita hari ini Belum sih, disponsori, belum. disponsori oleh Oh, enggak punya gue ada. Martin. Jadi guys, Udah beliin kopi, lu kalah lagi. it's okay. Menabur kan? Menabur. Ya udah, oke kita akan ngobrol-ngobrol nih. Tadi kan gue udah janji akan ngobrol soal singlenya Latin Kak. Mungkin dari Tinka dulu nih, tadi kan lu udah cerita lu nyambung banget terus akhirnya nyari Martin kembali gitu. Tapi ini single, berarti pas lu ketemu Martin ini lagu ini udah jadi. Gue waktu itu cuma kasih dia rekaman gue main piano sambil nyanyi. Oke, tapi liriknya berarti udah ada. Udah ada, lirik udah ada. Melodi lagunya. Liriknya belum terlalu final waktu itu. Oke. Masih berubah-ubah gitu. Oh, masih berubah. Karena memang gue waktu itu rencananya mau bikinnya Inggris Indonesia. Oh, oke. Jadi campur bahasanya gitu. Cincel. Biar sama kayak anak Ini ya. biar relate ke anak-anak Jakarta ya kan. Jakarta Selatan. Iya, yang kayak which is menurut gue Iya. gitu. English Nesia ya. English Nation. English Indonesia. Ada Singlish, Iya. ada English Indonesia. Actually sebenarnya. Sebenarnya basically But sometimes kadang-kadang sih gue. Iya. Itu. nggak pernah. Wow. Nggak pernah. Oh gitu, nah terus tapi melodi lagunya berarti udah ada. Melodi lagu udah ada. Konsep lagunya udah ada. Konsep lagunya udah ada, tinggal tapi Liriknya masih doang demo ya. ya. Ya, di finalize gitu. Oke. Nah, lanjut dari situ ketika lo denger itu apa yang lo pikirkan saat itu? Live dulu nih ya. Live dulu, lagu live pertama. dulu. Sebenarnya sih kalau menurut gua sebagai seorang MD udah cukup jelas sih kalau denger hasil rekaman dia voice note. Karena bukan yang gelap-gelap banget gitu. Chordnya udah ada, pakai piano, terus bahkan nadanya nggak ada yang dirubah ya Ting ya? Iya. Nadanya nggak ada yang dirubah, Ada melodi lagunya agak ada yang dirubah. Cuman waktu itu yang belum ada Bagan. Oke. Dan belum tahu si live ini bakal musiknya gimana gitu. Karena kan sebenarnya banyak kandidatnya kan. Iya. Ada yang mau dibikin pop rock, ada yang mau dibikin tanpa gitar mungkin pianoan doang gitu. Oke. Aneh-aneh deh, cuman waktu itu karena waktu workshop yang kedua kok kayaknya apa ya chorusnya itu kan live kan, pengennya tuh yang lebih gahar gitu. Oke. Ya tetap butuh deh gitar elektrik. Gitar. Karena tadinya udah dibikin musiknya tanpa gitar. Tetep Oh, udah sempet iya, jadi. ada synth Oke. doang. Tuh pun ngerasa kurang nendang gitu loh. Jadi kayaknya gitar kali ya nggak apa-apa. Jadi tetap memang pengen ada rocknya itu, tapi sebenarnya yang minim banget sih rocknya, dari gitar itu aja yang mewakili. Oke. Tapi sisanya karena gue sering lihat dia dulu live kan, jadi pengennya tetap ada beat yang bounce gitu. Oke. Jadi nggak asal cuman karena rock jadinya biasanya lebih statis kan. Statis. Ya gue cuman mikirin itunya aja sih, sama di putaran verse kedua itu memang biar kekinian ya sebenarnya. Waktu itu kemikirnya di era itu tuh gue mikir apa ya yang bedain, karena waktu itu kan semuanya yang dibawain kan semuanya organik kan. Ya. Dari Aku Bisa Mati, lagu-lagu yang salah ini, Iya. ya kan.
Habis itu semuanya organik, memang ada drummer yang tape, memang akustik gitar masih ada strings. Jadi emang yang ini drum bener-bener gambar, kasihan pakai ada drama laptop mati. Iya. Jadi gue lagi ngerjain laptop gue biru. Lo tau lah. Oh iya, betul. Udah habis itu hari itu gue beli laptop, men. Keren. Beli laptop second sih. Cuman gimana, panik kan? Panik, men. Panik, ya udah pokoknya intinya menghindari bunyi-bunyi organik sih. Cuma jadi satu-satunya organik ya cuman gitar gitu aja. Gitar waktu itu Daniel Gonggong yang take. Meskipun sebenarnya keseluruhan aransemen udah beres, cuman tetap kayak belum puas waktu itu. Gitar masuk baru ini nih kayak gini nih kayaknya. Udah sih habis itu paling ini ya. Kalau setiap lagu-lagu Latinka kita memang agak highlight backing vokal. Jadi backing vokal emang agak lebay, pasti banyak gitu ya. Iya. Dan backing vokal lo sendiri? Iya. Ada lu kan enggak ya? Ada di belakang yang terakhir yang napas doang tuh gua tuh. jadi waktu bikin aransemennya kebayang kayak keyboard jangan kebanyakan deh karena nanti ada backing vokal. Iya. Itu doang sih balance-nya, sebenarnya sisanya nggak ada masalah sih karena sama-sama suka chord yang begini, sama-sama suka beat yang begini gitu. Jadi gampang. Iya. Jadi gampang ya. Benar. Sebenarnya terus chemistry-nya juga masih ada lah ya dari yang berapa. Ada banget. Sangat. Nah, mungkin buat Martin nih. Kan setelah sekian 3 tahunan, 4 tahunan gak ketemu tim Kalai kan dari 3 tahun ya? 4 kan? 4 tahun ya. Dari yang itu kan yang komen-komenan sih sering cuma menjadi session seorang Latinka Aku Bisa Mati. Iya, ABM. Terus pertama kali diajak terus akhirnya ngobrol lagi dan ketemu dengerin melodinya, dengerin lagunya gitu. Waktu itu ada yang membedakan nggak antara Latinka yang dulu sama Latinka yang ingin bikin single nih sama lo nih? Sebenarnya sih kalau karena gue sama dia terus ya waktu dari dulu. Sebenarnya yang sekarang itu yang dia benar-benar gitu loh. Oh, yang dulu fake. Yang dulu fake. Karena dulu rambut gue lurus. Iya. Yang dulu buat rating kan? Oh, iya. Bener sih, setuju sih. Jadi emang waktu dikasih kebebasan bikin sendiri ya sembarang aja, mau bahasa Inggris boleh, mau lagunya nggak ada bridge boleh. Jadi kita lebih bebas gitu loh. Jadi waktu waktu itu kita lagi ketemu di Starbucks ngobrol kan, kasih voice note beberapa. Jadi emang nggak ada yang perlu dikomentari. Jadi gue emang gak ada batasan lah. Perlu bridge nggak ya gitu? Itu kan ini kan latah orang pop banget kan. Kalau nggak ada bridge kayak dosa gitu. Gak apa-apa, nggak usah pakai bridge, udah gitu aja gitu. Habis itu kita mulai berani kasih half time, ada trapnya dikit. Padahal itu kan sebenarnya ya pasti memancing rating, nggak ada kan. Mendadak nggak semua orang suka. Gitu. Cuman ya udah kan ini kan semuanya independen kan. Lo tanggung sendiri ya, kalau biayanya aja lo tanggung ya lo malunya lo tanggung juga deh gitu. Ruginya juga lo tanggung aja. Jadi sebenarnya nggak ada beban sih, khususnya deadline. Luas malah. Iya. Luas banget malah. Khususnya deadline, gue bilang minggu depan jadi kok 3 bulan. Gila. Jadi enak. Ali kan kalau jadi MD minggu depan ya 3 bulan. Sama tetap. Jadi nggak ada beban, enak. Minggu depan slow ya. Enak sih, jadi kayak nggak ya berasa banget, nggak under labelnya tuh berasa banget. Iya, kalau yang dulu tuh masih under label, masih ada tuntutan dari mereka juga. Yeah. Jadi lu merasa yang sekarang nih yang Latinka banget nih ya. Sebenarnya ya. Setelah ketemu lagi gitu. Keren. Nah, ngomongin soal lirik tuh tadi kan udah bilang rencananya Inggrisnesia. Iya. Inggrisnesia. Terus jadinya gimana nih? Kenapa jadi Inggrisnesia? Karena menurut gue menurut gue bahasa Indonesia di atas bahagia tuh nggak ada. Apa? Happiness. Gitu menurut gue. Ceria. Gebiar gitu kan kayak. Gak, gue pengennya life itu di sukacita kalau di Alkitab sih. Sukacita ya. Tapi kau membuatku sukacita, lu bayangin? Lu bayangin kalau gue nyanyi kayak gitu? Aneh banget gitu kan. Menurut gue kita punya kebebasan untuk bikin segala ya karena bebas suka India. Gue mau taruh bahasa Batak di itu kan. Iya keren. Kan? Jadi kayak gue pengen buat gue lebih bisa mendeskripsikan life itu adalah sesuatu yang di atas bahagia gitu. Lo kayak ngerasa hidup baru alive kan. Lo merasa hidup di situ. Itu makna itu yang gue merasa gue lebih dapet kalau ngomongnya in English nih gitu. Kalau gue taruh in English waktu itu. Benar. Dan selain itu alive itu juga ada di Alkitab. Gitu kan. Itu adalah biblical banget. Tapi kalau boleh gue bocorin ya, sebenarnya lagu-lagu gue hampir semuanya biblical sih.
Bukan gitu. mau sok biblical, cuma gue suka aja dia. Gue senang segala sesuatu yang filosofis. Oke. Gitu, dan gue fans berat Raja Daud dan Salomo. Jadi gue bener-bener sumpah gue ngefans banget karena buat gue mereka bisa bikin kata-kata. Serius nggak nih? Gue Samuel juga sih. Mulai banyak. Gue Wahyu sih, padahal Wahyu bukan nama orang. Gue Kidung Agung sih. Nabi Kidung Agung ada. Ya, terus gue suka sesuatu yang filosofikal gitu. Dan buat gue mendapatkan itu in Bible. Oke. Gitu. Bukan mau so suci ya. Iya. I just like the idea gitu. Jadi makanya gue dan selain itu kan dulu aku bisa mati ya, gue sekarang alive dong. Nyambung, ada benang merahnya. Itu dipersiapkan sebelum interview tadi. Sudah. Karena gue nggak berencana loh ke situ. Nah, mungkin buat yang alive, proses pembuatan musiknya nih berapa lama dan kesulitannya selain laptop mati tadi ya? Selain laptop mati tadi. Sebenarnya kalau berapa lama sih sebenarnya? Lama. Iya, jadi kalau waktu efektifnya itu sebenarnya jadi dari awal scratch sampai beres tuh 2 hari sebenarnya. Seharusnya ya. Sebenarnya 2 hari. Cuma deliver kayak habis itu cari waktunya Dimas gitu-gitu. Cari waktunya Gonggong buat Ricky. Iya. Dan ini ya kan independen nih ya kan. Jadi semua yang kita bisa nikmati itu kalau gua ada duit gitu kan. Jujur aja. Jadi biaya adalah masalah juga. Kita menikmati itu justru. Baru ada berapa nih? Oh, belum bisa berarti gitu. Tapi ya fair-fairan, bukan yang jadi bete karena belum ada gitu. Cuman jadinya kita nggak tanggung jawab ke orang gitu kan. Jadi semuanya ya kalau lo lama ya lo orang makin lama dengernya gitu doang. Udah, cuman kalau kesulitannya sebenarnya jujur kalau live bener-bener gara-gara laptop mati. Jadi gua ada sebenarnya banyak sound yang tadinya itu bukan yang sekarang tuh. Oke. Beda sih agak. Tapi jadi beda mood gitu loh. Cuman gimana ya kalau udah rusak kan mulai dari nol kan. Nggak bisa. Kayaknya ini deh soundnya bu, nggak bisa kayaknya, jadi cari baru gitu. Ya udah gitu. Itu lumayan sedih juga ya. Iya, terus alive tuh sempet ini karena gue masih nggak pede sama ruangan kan waktu itu di kosan. Masih di yang lama. Iya yang lama, terus monitoring nggak beres kan. Gue bawa ke temen gue Greybox. Gue bawa datanya, buka di studio dia. Ini gimana yang gue bikin ini cukup bener nggak sih bunyinya gitu. Ya sama dia dibenerin ada 1-2. Drumnya kurang ini bro gitu. Jadi membantu banget karena di Greybox kan proper kan studionya kan. Lah gua kan di gudang doang bikinnya waktu itu. Terus pakai earphone monitor lagi, kasihan kuping berdarah juga kayak gitu. Makanya waktu gua denger di Greybox kasihan, kurus. Musik kurus. Gua pantas dibenerin sama Greybox. Makanya itu thanks to Greybox juga tuh. Keren. Jadi itu ya suka dukanya pada saat pembuatan live ya. Nah, terus setelah udah rilis kan, itu rilisnya berarti September 2019. Nah, abis itu melancarkan, berarti kan indie, otomatis kan kalian mikirin nggak sih kayak promonya, how to deliver ke telinga pendengar yang lain gitu. Karena kan ini udah sendiri nih. Gitu. Gue harus yang pertama adalah gue harus bisa bedain saat lo di dalam label sama lo di luar label itu pasti treatmentnya beda. Ya. Jadi gue ya udah semampunya gue aja, gue mampunya mempublikasikannya sebesar apa gitu, karena kan duit gue cuma segini gitu. Ya segitu aja gitu. Jadi buat gue, tapi gue bersyukur gitu, gila gue puas banget bisa bikin lagu sendiri, mau orang banyak yang dengar apa enggak, yang penting itu gue gitu. That's me gitu. Dan itu yang gue berusaha untuk pertahankan sampai sekarang gitu. Iya keren. Terus waktu itu mixing mastering tidak lain tidak bukan adalah bapak teman gua Dimas Pradipta. Mixing juga dia. Iya, yang bisa ditanya, Dim kosong nggak? Jadi besok bisa nggak? Jadi itu kayak Dimas di semua spek ya. Iya. Semua orang. Jadi kalau ditanya ngapain sih di Dimas mulu gitu, nah itu jawabannya itu. Dim, nah gitu. Habis itu besok bisa. Langsung jadi. Fleksibilitas. Yang lama malah Spotify-nya. Kalau Dimas nunggu. Kalau Dimas mah kasih sekarang jadi agak malam lah, jam 11 mah jadi. jadi Dimas Pradipta ya. Dimas Pradipta. Keren. Nah, udah jadi live, terus pandemi. Iya. Kemudian kan akhir tahun kan. Kemarin 2020 pandemi. Iya. Terus akhirnya ada rencana mengeluarkan single berikutnya. Abis live tuh gue keluarin Sempurna Untuk Ada judulnya. Yang Sempurna Untuk Ada itu bulan apa? Itu
itu di ulang tahunnya Martin gue keluarin 25 Maret 2020. 20 ya. Cie. Nah, tadi yang sempurna tadi yang perspektifnya di rubah itu ya. Tapi berarti tentang percintaan. Sempurna untuk ada tentang percintaan yang sifatnya adalah unconditional gitu. Oke. Sedap. Jadi sendiri. gue sedap sendiri sih. Yeah. Jadi di mana lo menemukan seseorang yang gue menceritakan di sini di kondisi setiap perempuan, nggak cuma perempuan, laki-laki juga, di mana lo tuh ngerasa lo nggak oke. Lo tuh ngerasa lo nggak worth it buat siapapun gitu. Tapi ternyata dia dari di situ lo akan menemukan seseorang yang terima lo apa adanya. Dia menerima ketidaksempurnaan lo menjadi sempurna yang ada gitu dari diri lo. Keren. Dan lirik lu juga sendiri semuanya. Lirik selalu gue. Tapi gue tanya di gimana Tin. Liriknya udah oke belum gitu. Tim panelis. Ini apa kalau di HKBP tuh penatua ya. Sintua. Gue tim audit gue. Sintua. Dan musik kembali dibikin oleh Martin. Nah, karena waktu gue di Starbucks itu gue udah kasih denger juga. Oh langsung dua lagu. Gue pengen bikin kayak gini nih. Pengen bikin kayak gitu. Oh, oke. Terus kalau sempurna untuk ada. Sempurna untuk ada tuh justru mood gue 100% mood lu banget ya. Oh soalnya tempo lambat kan. Oh itu ale banget. Gitu. Dan akhirnya gue aransemennya udah jadi semua, habis itu udah didengerin gitu. Terus kita lihat ada duit nggak sih kita? Mau bikin strings, bikin diri mau orkes kan, mau bikin diri mau orkes. Ya udah, gue telepon salah satu temen gue Ivan Tanggulung. Cuman akhirnya kita mundur, akhirnya kita strings MIDI aja ya. Tadi mau orkes yang minimal 4 lah, double gitu kan. Ya udah akhirnya dibantu Ivan waktu itu jadilah. Jadi strings tuh paling terakhir. Oh tapi strings tetap Ivan yang bikin. Tetap Ivan. Cuman tadinya nanya untuk bener-bener rekam real kan. Minimal quartet lah ya. Yang penting nanya lah. Nanya aja dulu. Itu jadi ada gambaran. Ternyata nggak sanggup. Ternyata belum mampu. belum sanggup. Aku bisa mati ternyata. Ternyata ya udahlah. Cuman wah itu Ivan bener-bener justru yang lucu kalau Ivan itu kita udah seneng, Ivan yang bilang, "Tin, jangan pakai itu dulu ya, gue mau revisi sedikit." Yang mana coy? Gue aja nggak nyadar kan. Dia revisi belakangnya doang, habis itu udah bungkus lah. Iya emang udah bungkus dari awal gue bilang gitu. Aman. Terus sempurna untuk ada tuh masih gue bawa ke Greybox lagi-lagi untuk monitoring kayak karena gue ngerjain cuma pakai laptop sama pakai monitor. Gue bawa ke studionya Greybox untuk mastiin ini layak mixing nggak gitu. Jadi Greybox kasih tahu ini kurang, ini lebih, ini gitu-gitu. Jadi pokoknya 2 lagu ini masih ada Greybox lah. Waktu itu masih di studio rumahnya dia. Udah baru setelah itu baru Greybox bilang oke, baru PD gue bawa ke Dimas. Oh kembali mixing mastering kembali ke Dimas Pradips. Take vokal juga studio Dimas dulu. Oh take vokal juga di studio. Cuman ini nggak ada gitaris, nggak ada apa, bener-bener laptop. Oh ini laptop dan Ivan Tanggulung. Oke berarti beneran all VST. Itu. Keren. Jadi ada live sama sempurna untuk ada yang udah dibikin sama Martin. Nah terus di tahun ini di 2021 ini masih ada rencana untuk ada banget. Cuma masih mundur. Segeralah kita akan keluarkan. Kapan nih? Karena sebenarnya musiknya udah jadi. Oh udah jadi. Tinggal take vokal sama mungkin ada beberapa revisi untuk beberapa part backing ya. Backing gitu. Sama mungkin agendanya sih kalau ke Latinka mending ada banyak agenda kita mau bikin live session. Live session maksudnya untuk ini aja. Untuk tetap jaga rekam jejak digitalnya kan. Jadi tetap ada aktivitas yang bisa dinikmati bermusiknya gitu buat orang-orang biar nggak hilang banget. Karena kan single yang baru kan 2. Bakal mau rilis lagi tahun ini gitu. Jadi supaya ada jedanya tuh orang nungguin singlenya rilis bisa lihat itu kayak apa live session atau apa aja lah. Serundeng gitu. Apalagi nanti akan ada di Serundeng Gaming ya. Iya. Karena ya sekarang lagi pada online semua ya. Iya, dan emang era kolaborasi kan. Jadi emang benar. Emang ini sih harus buka waktu untuk siapapun ya. Buka apa tadi kalau gitu? Buka waktu. Emang ada waktunya. Alek kan dia sibuk ya. Malam nggak apa-apa kan? Jam 12 gitu. Itu waktu juga. Itu waktu. Benar. Cuma nggak tidur aja. Iya, benar. Itu gue setuju tuh. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran kayak gimana sih karya Latinka setelah Aku Bisa Mati, nanti bisa cek di all platform digital sudah ada ya. Yes, ada. Video klip? Ada dong. Video klip udah ada ya. Video klip Bisa cek di sini. Kemudian yang sempurna untuk ada juga udah ada video klipnya juga. Ada.
Ada semua juga bisa dicek di sini. Sini sedang. Tukang edit yang posting nih. Iya. Nah, nanti dan juga akan ada single berikutnya yang mungkin belum bisa dibocorin. Belum. Nanti teman-teman akan lihat di Instagram kalian berdua pasti update ya. Jadi kalau mau lihat-lihat akan ada apa, dan kalian juga sering cover ya kemarin tahun lalu pas kita pandemi. bikin project Cover mulu kita. Cover terus ya. Kita cover mulu. Iya benar. kita bikin terus. Dan latihan kan nih ngomong soal cover, pas pandemi kemarin aktif banget bikin cover di Instagram. Lu per apa sih ada jadi? Sempet tiap hari sih. Tiap hari. Sempet tiap hari. Gila. Sekarang udah mulai kayak agak males ya. Jadi sempat Mulai seminggu sekali kebosen. atau Sempet seminggu sekali, iya. Seminggu sekali. Seminggu sekali Sekarang ya? kayak seminggu sekali sih. seminggu sekali ya. Itu rajin banget tuh soalnya tinggal bosan. Oh sempat sekali kita ada satu juga ya. Oh iya pernah sekali satu lagu. Martin juga banyak nih. Makin banyak kan Martin kan. Habis itu kemudian ada Martinka ya. Kalian bikin. itu project apa sih? Itu beda lagi. Ini beda lagi dari apa? Dari tadi project yang tadi kita obrolin. Itu akan diseriusin gak sih? Iya, makanya sebenarnya sama sekali bukan project. Oh, itu gimana? Cuman gara-gara frekuensi yang sering Sering ketemu. ketemu. Karena kan gue main Ya sama udah. bininya juga. Iya, Kita oke. bikin caption di Instagram apa ya gitu kan. Oke. Kan Martin featuring Latinka featuring Martin. Ribet amat Martinka ya Martinka, gitu. Oh, oke gitu ya. Project iseng sebenarnya. Dan akhirnya setelah gue liat di Instagram, ternyata gue sama Latinka cover yang semenit sampai yang IGTV cukup banyak juga ya. Jadi gua di IGTV gue bikin series juga gitu. Kebetulan kita berdua kan Batak kan. Nah tuh. Kebetulan tuh ya? Hah? Itu kebetulan? Iya, karena kita nggak bisa milih lah dari mana. Kalau bisa milih? Kalau bisa milih gue Gue Jerman. Lu Belanda kan katanya. ini berat nih. Gue pip. Ya gitu. Jadi ternyata kita lihat antusiasnya gila nih waktu cover yang ngikut yang lagi hits, malah biasa aja. Begitu kita cover lagu Batak, buset, rame. Buset, iya gila sih Gitu. itu beda banget Bintang baru telah lahir. Cuman belum pernah diundang acara juga sih. Rame di Instagram doang. Jadi mungkin buat teman-teman atau biasa kan ada acara-acara apa? Acara Bonataon. Bonataon terus kemarin tuh gue main tuh acara apa Nikahan, ya? ini bisa Ulang tahun gereja apa? Yang di Toba kemarin gue main tuh. Oh itu kan beda itu Itu acara apa? Perikel kan? Yang ada, aduh gue lupa nih ada acara. Iya, acara Pesta Marga kan? Iya, Pesta Marga. Tahu. Iya, Pesta Marga. Itu siapa tahu bisa tuh kalian. Iya, bisa sih. The next Tahun Christmas bisa banget. The next Undang Martin. trio ambisi ya. Iya, kita open order kok. Kita open order, kita open Open endorse kalau mau ikan teri, ini kan ikan teri atau ulos. Arsik. kayak It's okay. Oh gitu ya. Jadi maksudnya Martin kayak ini ya project isengan. Sebenarnya iseng banget ya. Iya, sebenarnya Iseng-iseng keisengan yang jadi project aja sih. Iya, soalnya. benar. Selagi Dan sekarang bebas kan. iya, selagi nggak apa namanya, emang nggak tahu mau ngapain. Kadang-kadang ketemu udah bikin cover gitu doang. Iya. kadang-kadang gue mau main, gue hari ini emang gue pengen main sama bininya kan, Ya. pengen nemenin bininya gitu. Jangan lupa bawa mic. Oh, Lumayan toh. keren. Buat nambah ini konten daripada diposting gitu aja. Iya. Nah mungkin teman-teman yang mau lihat apa aja yang sudah dikerjakan sama Martinka atau mungkin gimana warnanya ya. Karena kan ya Martin sendiri orang-orang udah tahu warnanya kayak gimana, Tinka sendiri udah gimana. Kalau digabung apa yang terjadi? Rendah. Daerah jadi digabung jadi ulos ragi hotang. Internal banget. mau lihat ada di Instagram masing-masing ya? Atau ada. Gue juga bikin series sama kayak series IGTV. Martinka juga. IGTV, ya. Martinka keren. Martinka series. Atau bisa search langsung ya hashtag Bisa. Martinka ya. Search di YouTube juga ada, udah mulai ada yang upload, gue juga nggak tahu tuh. Oh udah ada di YouTube. Ada yang juga. repost. Gak apa-apa lah. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Gitu mungkin teman-teman bisa cek di Instagram ataupun tadi di YouTube juga ada ya. Oh. Ya udah, thank you banget Tinka sudah ngobrol-ngobrol, sudah sharing pengalamannya. Thank Semoga karya berikutnya ditunggu dan juga Amin. bisa menjadi manfaat dan juga mungkin pesan. Semoga Martinka juga. Oh, Martinkanya juga semoga ya. Ya, amin ya. Jadi lanjut, jadi ada 2 project tuh enak Oh ya. iya dong. Iya. Lumayan. Sekali jalan bisa langsung 2 tuh. Iya. Dan kayak Martinka rohani sih. Iya sih. Iya sih. Pelayanan kan tahu sendiri kan. Iya, Ran. Karena kan industri pelayanan. Industri pelayanan teh. Gospel kan. Gospel industri, Gosip pelayanan. Gosip-gosip seputar pelayanan. Ya udah, Martin juga semoga sukses dengan Amin. karya-karyanya juga pasti ada produce juga dong 2021 dong.
Siap. Baru-baru ya. Ada. Sudah. 1-2. 1-2 tembang lah. Album Tin. album dulu. Keren. Thank you banget ya Tinka dan juga Martin. Udah tadi juga udah seru-seruan di games juga, terima kasih. Iya. Semoga sukses terus, Yes. sehat-sehat terus ya biar kita bisa. Sehat-sehat juga. Ini udah mulai berangsur normal nih. Iya. Amin. Amin. Udah mulai ada udara segar ya. Amin, jangan ada Sedap. weddingan yang postpone lagi, amin. Amin, jangan ada di cancel lagi ya gara-gara. Aman kok, yang penting swap. Iya. Iya benar-benar. Dan di tahun ini juga Martin akan menyambang status sebagai seorang ayah. Bener-bener bayi dalam kandungannya. Doakan ya, gengs. Kita doakan semoga jadi anak yang soleha, Iya, sakinah. soleh. Oh, Coba ada apa? apa? Nggak tahu ya, belum tahu ya. Belum tahu ya. Iya, coba. Perfect pitch. Iya kayaknya perfect pitch. Ribet ya. Cute, tadi. Nangisnya gitu. Bercandaan banget. Bercandaan. Zaman dulu ya. Keren ya udah. Thank you banget, semoga bisa bertemu lagi setelah ini. Nanti akan Ya. ada mereka di Serundeng Gaming, jadi teman-teman jangan mana-mana, tetap cek YouTube channel Moy Production. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan juga pantengin terus, nyalain loncengnya karena nanti akan ada Serundeng Gaming bersama Martinka. Benar Yo. begitu. Keren. Oke, sampai ketemu lagi di Serundeng Sedap. lainnya. Jangan lupa untuk stay safe, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Semoga ini cepat berlalu dan kita bisa kembali Amin. bertemu di perpanggungan lainnya juga. Gitu. Teman-teman jangan lupa juga untuk menyaksikan serundeng gue bersama teman-teman yang lain. Semoga bisa menginspirasi, memberikan gambaran baru, memberikan inspirasi baru ya. Maksudnya ketika kalian ingin bermusik, apa yang terjadi di dalam dunia musik yang mungkin kalian tidak lihat di sosial media, tapi ya inilah yang gue bantu untuk bisa sharekan ke teman-teman yang lain juga. Oke teman-teman yang juga mau tahu Moy Production itu apa yang akan dikerjakan dan yang sudah dikerjakan oleh saya dan juga teman-teman saya, karyawan-karyawan saya, boleh cek di sini, boleh cek di sini Itu. Instagramnya. Dan juga mungkin teman-teman yang mau ngobrol lebih dekat dengan aku boleh langsung Boleh di DM. di sini. Yeah. Follow di sini, kita ngobrol apapun, boleh tanya-tanya, khususnya kalau khususnya kalau cewek dan cowok juga. Iya. Itu. Boleh follow Project kan. Aing di sini. Oke teman-teman, sampai ketemu di serundeng lainnya. Semoga kalian juga sukses terus dan juga tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Oke, sampai ketemu di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.